PT Dana Syariah Indonesia ramai dikeluhkan di media sosial karena gagal membayarkan kewajiban kepada para pendana lender sejak 4 bulan terakhir. Anggota Komisi 11 DPR RI, Tommy Kurniawan, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat menyelamatkan dana milik investor. OJK harus turun tangan, mendesak PT Dana Syariah menunaikan kewajiban mereka kepada para investor. Jangan sampai kasus gagal bayar ini menjadi presiden buruknya ekosistem investasi berbasis peer lending di Indonesia, ujar Tommy Kurniawan. Kamis, 23/10, Tom Kur, sapaan akrab Tommy Kurniawan, mengatakan apa yang terjadi di Dana Syariah ini menjadi pembelajaran penting bagi dunia investasi, khususnya investasi dengan label syariah. Menurutnya, label syariah harusnya tidak hanya digunakan untuk menarik investasi, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab memenuhi semua kewajiban kepada investor. OJK, sebagai lembaga yang memberikan izin atas pendirian Dana Syariah, harus gerak cepat, berkoordinasi dengan Dana Syariah, dan sampaikan secara terbuka apa yang terjadi. Dan Dana Syariah harus segera membayar dana para pendana yang diinvestasikan. Jangan sampai ada ketakutan investasi, terutama untuk investasi berlabel syariah, ujarnya. Dengarkan berita merahap.tuthiha.com. PT Dana Syariah Indonesia ramai dikeluhkan di media sosial karena gagal membayarkan kewajiban kepada para pendana lender sejak 4 bulan terakhir. Anggota Komisi 11 DPR RI, Tommy Kurniawan, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat menyelamatkan dana milik investor. OJK harus turun tangan, mendesak PT Dana Syariah menunaikan kewajiban mereka kepada para investor. Jangan sampai kasus gagal bayar ini menjadi presiden buruknya ekosistem investasi berbasis peer lending di Indonesia, ujar Tommy Kurniawan. Kamis, 23/10, Tom Kur, sapaan akrab Tommy Kurniawan, mengatakan apa yang terjadi di Dana Syariah ini menjadi pembelajaran penting bagi dunia investasi, khususnya investasi dengan label syariah. Menurutnya, label syariah harusnya tidak hanya digunakan untuk menarik investasi, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab memenuhi semua kewajiban kepada investor. OJK, sebagai lembaga yang memberikan izin atas pendirian Dana Syariah, harus gerak cepat berkoordinasi dengan Dana Syariah dan sampaikan secara terbuka apa yang terjadi. Dan Dana Syariah harus segera membayar dana para pendana yang diinvestasikan. Jangan sampai ada ketakutan investasi, terutama untuk investasi berlabel syariah, ujarnya. Baca juga, OJK dan DSN MUI didesak tuntaskan kasus Dana Syariah. Dana Syariah tercatat sudah terdaftar di OJK sejak 2018 dan resmi berizin pada ke 2021. Sejak gagal bayar terjadi, para pendana kesulitan berkomunikasi dengan perusahaan. Kantor pusat Dana Syariah yang berada di Jakarta pun tutup dengan alasan work from home (WFH) agar lebih efisiensi dan fokus penyelesaian permasalahan. Komunikasi di saluran resmi Dana Syariah hanya satu arah. Jawaban para pendana melalui WhatsApp juga hanya dibalas normatif. Dalam penjelasan resminya, Dana Syariah mengaku mengalami keterlambatan bayar disebabkan keterlambatan pada penerima pembiayaan. Borrower yang menunggak. Tom Kur mengatakan OJK harus melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui apakah benar dana dari borrower mengalami penunggakan atau tidak. Hal ini penting agar permasalahan menjadi jelas sebelum agunan dicairkan untuk dibayarkan kepada para pendana. Jika memang ada penerima pembiayaan yang menunggak, apakah semua menunggak sehingga semua pendana terkena dampak keterlambatan? Seharusnya dijelaskan secara transparan dan terbuka sehingga tidak ada spekulasi demi
spekulasi, ungkapnya. Tomkur meminta OJK melakukan pengawasan yang ketat dan intensif kepada dana syariah yang mengaku melakukan langkah-langkah seperti penagihan kepada para penerima pembiayaan, optimalisasi, dan penjualan anggunan hingga menjalin kemitraan strategis. OJK harus memastikan bahwa semua langkah yang dilakukan dana syariah efektif sehingga investasi yang dikeluarkan para pendana dapat dikembalikan. Jangan menggular-enggular waktu lagi. Para pendana harus mendapatkan hak mereka yang mereka investasikan. Pungkasnya, PON